menjalankan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah di masjid ini atau di musola ini. Dan sebagaimana biasa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, ya, tentang bagaimana kedudukan kita dibanding dengan akhlak salafus soleh. Ya, ini sisi yang sebagaimana kita sebutkan di pembahasan sebelumnya yang kurang ya diperhatikan oleh sebagian mereka yang ingin menapaki dan menjalani jalan salafus soleh. Biasanya kalau kita berbicara tentang jalan salafus soleh, ya, yang kita bayangkan adalah akidahnya, yang kita bayangkan adalah manhajnya, yang kita bayangkan adalah misalnya fikhihnya. Tapi ternyata dalam masalah akhlak mereka juga luar biasa. Mereka juga luar biasa. Jadi gambaran kehidupan orang-orang terdahulu dari kalangan salafus soleh itu sangat indah sekali bagi orang-orang yang mau melirik dan melihatnya. Ya, dalam kehidupan mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Termasuk dalam ucapan-ucapan yang indah salafus saleh yang luar biasa yang bisa kita dalami dan kita lihat di dalam ucapan-ucapan mereka. Tidak berisi kalam-kalam yang kosong, tidak bermakna. Tapi ucapan mereka sangat dalam dan sampai meluluhkan hati orang-orang yang ingin mengambil ilmu dari mereka. Nah, di antara ucapan yang indah itu adalah ucapan seorang imam, seorang tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, tentang ikhlas dan kejujuran ya dalam sikap zuhud. Nah, ini yang kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Ya. Jadi kita masih membahas tentang gambaran salafus saleh dalam masalah kejujuran dan keikhlasan. Kejujuran dan keikhlasan. Ternyata apa yang diucapkan sebagian orang tentang salafus saleh bukan isapan jempol belaka. Bukan sesuatu yang sekedar cerita yang tanpa kenyataan. Tapi mereka benar-benar menunjukkan dan membuktikan kepada kita sekalian bahwa mereka adalah orang-orang yang layak untuk diikuti. Ya, layak untuk diteladani, layak untuk dijadikan ittiba di dalam beragama, di dalam melaksanakan kehidupan kita di keseharian kita. Di dalam kitab ini, kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, disebutkan ya ucapan Imam Az-Zahabi, ya disebutkan tentang ucapan Imam Az-Zahabi, ya, di mana beliau menceritakan tentang Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Ya, Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Jadi disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya Imam Az-Zahabi telah menceritakan kepada kami. Ya, Ahmad, katanya telah menceritakan kepada kami Ahmad, kata Imam Az-Zahabi. Dia mengatakan haddatsana Hammad, telah menceritakan kepada kami Hammad. Ya, Hammad. Ini adalah salah seorang murid dari Ayyub As-Sikhtiyani. Cuma murid dari Ayyub As-Sikhtiyani ada dua yang namanya Hammad. Saya sudah cek. Saya nggak bisa memastikan, tapi kemungkinan besar yang saya lihat adalah Hammad bin Salamah. Ada juga muridnya namanya Hammad bin Zaid. Ya, wallahu alam. Perkiraan besar yang saya kuatkan bahwa dia adalah Hammad bin Salamah. Ini muridnya Ayyub As-Sikhtiyani. Nah, kemudian dia mengatakan dari Ayyub, yaitu Ayyub As-Sikhtiyani. Dia mengatakan, Adraktun nasa hahuna. Saya melihat manusia berada di sini. Wa kalamuhum, dan ucapan mereka, in kudiya wa in kuddira kana yakul. Ya, ketika mereka ditakdirkan atau ditetapkan menjadi orang yang zuhud atau tidak memiliki sesuatu, ya, atau mereka ditakdirkan dengan kondisinya, maka mereka mengatakan atau dia mengatakan, liyattaqillaha rajulun. Hendaklah seorang laki-laki itu bertakwa kepada Allah. Jadi hendaklah seorang bertakwa kepada Allah. Fa in zahida fala yaj'alanna zuhdahu adzaban 'alan nas. Kalau dia benar-benar zuhud,
maka jangan sampai sifat zuhudnya itu malah menjadi azab bagi orang lain. Maksudnya jadi siksaan bagi orang lain. Kadang kita zuhud, malah orang lain yang repot, gitu ya. Jangan, katanya, jangan sampai seperti itu. Jangan ada seorang yang zuhud, kemudian zuhudnya malah menjadi azab, menjadi siksaan bagi orang lain. Baik. Fala ayyukhfiyar rajulu zuhdahu khairun min ayyu'linahu. Jika ada seorang yang menyembunyikan zuhudnya, maka itu lebih bagus daripada dia menampakkannya. Jadi kalau kita miskin misalnya, jangan diperlihatkan kepada orang bahwa kita ini miskin. Kita kan sengaja kadang memperlihatkan. Kadang yang kaya pun memperlihatkan seakan-akan dia miskin. Jangan. Kalau kita zuhud, kita tidak punya, jangan dinampakkan seakan-akan kita mengemis kepada orang lain. Ya, bahkan yang lebih tidak diinginkan adalah sebagaimana disebutkan di sini, zuhud kita menjadi azab bagi orang lain. Nah, ini insya Allah akan kita jelaskan panjang lebar tentang masalah zuhud. Zuhud itu apa? Supaya kita nggak gagal paham terhadap zuhud. Dan terlalu banyak orang yang gagal paham terhadap zuhud. Lihat orang miskin jalan, oh itu zuhud itu. Belum tentu. Lihat orang kaya, wah nggak zuhud ini. Belum tentu. Nanti kita lihat apa makna dari zuhud. Ya, ini kisah atau cerita ini, ucapan ini disebutkan oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani dan ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ini buku panjang, buku tentang sejarah orang-orang terdahulu, ya, termasuk para nabi dan orang-orang soleh, pada jilid yang ke-6 halaman 199. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu siapa sebenarnya Ayyub As-Sikhtiyani ini. Siapa dia? Pernah dengar ya? Belum pernah atau barusan dengar ini? Pernah dengar? Kalau pernah, alhamdulillah, berarti tidak ketinggalan informasi. Ya, jangan cuma pemain bola saya dihafal, ya kan? Setiap pemain bola tahu, oh ini jagonya si fulan, ya. Ini seorang ulama, Masya Allah, seorang imam, Imam Ayyub As-Sikhtiyani, namanya adalah Abu Bakar bin Abi Tamimah Kaisan Al-Anazi. Beliau meninggal pada tahun 131 Hijriah. Seorang tabi'in yang terkemuka, dan beliau adalah murid dari Nafi'. Kita kenal Nafi' ya? Baik. Beliau berasal dari Basra, dan beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi pernah ketemu sama Anas bin Malik. Jadi beliau seorang apa? Tabi'in. Cuma beliau tabi'in kecil, maksudnya tabi'in di akhir-akhir. Tapi karena dia tabi'in, maka tentunya ketemu sama sahabat. Makanya pernah bertemu dengan siapa? Anas bin Malik. Dan beliau dilahirkan pada tahun meninggalnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meninggal, beliau lahir. Ya. Dan beliau meninggal, Imam As-Sikhtiyani meninggal di Basrah juga. Ketika waktu itu ada wabah. Seperti kita sekarang ada wabah, ada pandemi. Dulu ada pandemi di Basrah. Ya, dan salah satu yang meninggal pada saat itu adalah Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Wabah itu yang dikenal dengan wabah Muslim bin Qutaibah. Jadi wabah atau pandemi ya, tapi dikenal dengan nama orang, Muslim bin Qutaibah. Kenapa begitu? Karena orang pertama meninggal wabah itu namanya Muslim bin Qutaibah. Ya, karena dia orang pertama meninggal. Wabah ini itu semacam virus, seperti sekarang ini, semacam virus yang menyebar di era kerajaan atau kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 131 Hijriah. Ya. Dan wabah ini melanda kota Basra selama 3 bulan. Jadi nggak lama, 3 bulan, cuma lumayan, Masya Allah. Dimulai dari bulan Rajab dan puncaknya di bulan Ramadan. Berarti Rajab, setelah Rajab, ayo, setelah Rajab apa? Kalau nggak lanjut, saya nggak lanjut juga. Ayo, setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Jadi berarti 3 bulan ya. Jadi mulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Puncaknya di bulan Ramadan. Sampai dalam 1 hari ada 1000 orang lebih meninggal 1 hari. Kalau kita pandemi sekarang paling banyak berapa? Pernah 1000 1 hari? Belum pernah ya? Ya, mudah-mudahan tidak ya, insyaallah. Baik. Itulah wabah yang terjadi saat itu dan beliau meninggal di saat itu juga, Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Baik. Berarti betul-betul seorang ulama yang ya alhamdulillah beliau diberikan kesabaran, ya, beliau diberikan keilmuan. Dan Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala bahwa Imam Ayyub As-Sikhtiyani ini adalah di antara
orang yang selalu menyembunyikan zuhudnya. Makanya ucapannya kayak tadi tuh. Jadi zuhudnya disembunyikan. Kalau kita lihat orang, itu zuhud. Kelihatan kan? Beliau tuh nggak kelihatan zuhudnya. Nah, ada satu kisah, Masya Allah, terjadi juga di zaman itu pada beliau, Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Suatu hari, beliau berada di atas ranjang. Tidur di atas ranjang. Ya, ranjang itu berwarna merah, jadi bagus ya. Ranjangnya, wah, orang lihat, ini ranjangnya bagus ini, berarti ini mewah orangnya. Maka waktu itu, ranjang itu mau dipindahkan. Sebagian sahabat beliau, teman-teman beliau, ngangkat ranjang itu. Ternyata di ranjang itu ada jahitan, bekas jahitan. Ya, di mana di dalam ranjang itu ternyata bukan spring bed. Ternyata berisi rumput kering. Jadi beliau tidur sebenarnya bukan tidur orang nyaman, tidur orang susah. Tidur di atas rumput kering. Cuma supaya orang tidak terlalu iba kepada beliau, tidak merasa kasihan orang ini, kasihan. Maka beliau tutup dengan spray atau kain yang berwarna merah, seakan-akan itu ranjang mewah. Hebat nggak? Ya, begitulah harusnya kita. Jangan, kalau kita zuhud, nggak usah dinampakkan ke orang. Dan disitulah keikhlasan sebenarnya. Kita kalau zuhud, kayak kita nampakkan gitu. Bahkan ada sebagian orang malu-malu menampakkan bahwa dia orang mampu. Nggak usah malu. Kalau memang Anda mampu, nampakkan. Ya? Apa ayatnya? Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakan. Boleh kita ceritakan. Boleh kita nampakkan. Supaya nampak keutamaan Allah. Kalau kita semua miskin, tidak ada yang nampak keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda punya mobil, pakai mobil. Jangan mau zuhud. Anda punya mobil. Perjalanan misalnya 2 kilo. Anda jalan kaki. Padahal Anda punya mobil. Alasan mau apa? Zuhud. Zuhud yang keliru atau yang benar itu? Keliru zuhud itu. Nggak benar. Ya? Sehingga orang kasihan. Ujung-ujungnya dia jatuh di jalan, orang ngasih naik lagi di mobilnya, akhirnya kita merepotkan orang lain gara-gara kita mau zuhud, padahal kita punya mobil, kita bisa nolong orang dengan mobil kita. Ini enggak, kita malah yang ditorong orang karena kita nggak mampu. Ini kekeliruan dalam zuhud. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya zuhud itu. Ya, beberapa definisi tentang zuhud menurut para ulama kita. Kita lihat bagaimana apa zuhud itu. Yang pertama, di dalam kitab Hakadza Kana As-Salihun halaman 46 disebutkan az-zuhdu huwa an-nadhru ila dunya bi ainiz zawal. Zuhud artinya memandang dunia dengan pandangan bahwa dunia itu akan hilang. Kita dilihat, ini dunia. Sehingga kita nggak terlalu ribet kalau kehilangan dunia, biasa. Jadi dia memandang dunia dengan pandangan bahwa dunia itu akan hilang. Kemudian apa yang terjadi? Fatasgharu fi ainika fayashalu alaikal i'radu anha. Sehingga dunia itu menjadi kecil di matamu, di pandanganmu, sehingga kamu mampu untuk berpaling dari dunia. Kalau kita anggap dunia itu besar, kita nggak bisa berpaling dari dunia. Ya, dan kita diperintahkan berpaling dari dunia ketika dunia ini menghalangi kita masuk ke dalam surga. Pahami baik-baik ini. Jadi bagaimana caranya? Pandang dunia itu kecil. Karena kita selalu melihat dunia itu besar. Dan kita selalu melihat akhirat itu kecil. Kita melihat orang-orang yang semangat di dalam mengejar akhirat, kita lihat kecil. Kita lihat orang-orang yang mengejar dunia, besar. Akhirnya dunia menjadi besar, akhirat menjadi kecil. Sehingga kita tidak pede terhadap orang yang punya dunia. Harusnya tidak seperti itu. Nah, itu definisi pertama. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga punya definisi khusus tentang zuhud. Kata beliau, az-zuhdu fid dunya qasrul amal laisa bi aklil ghalid wala labsil aba. Kata beliau, zuhud itu artinya zuhud terhadap dunia maksudnya adalah tidak panjang angan-angan. Masalah dunia. Masalah dunia dia nggak panjang angan-angan. Nggak terlalu dia kejar. Biasalah. Dia kejar tapi biasa.
Artinya kalau hilang ya biasa, namanya dunia hilang. Kalau kita di sini, ketika dunia hilang kita bilang dunia ji. Gitu, selesai. Cari lagi, kalau hilang cari lagi. Hilang lagi, dunia ji. Cari lagi. Santai dengan dunia itu. Bisa nggak begitu? Harusnya kita begitu terhadap dunia. Dunia itu, ya, atau zuhud itu adalah memandang atau berpendek angan-angan terhadap dunia. Kata beliau, laisa biaklil ghalid. Bukan dengan cara makan makanan yang kasar atau memakai pakaian yang kusut. Bukan itu zuhud. Jadi kalau dia makan makanan yang enak misalnya, pakai pakaian yang bagus, tapi dia pandang dunia itu biasa. Pakai ini zuhud nggak? Zuhud nggak? Kalau dia pandang dunia itu kecil, zuhud. Antum tahu nggak? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pernah ceritakan 2 pekan yang lalu, karena pekan lalu saya nggak masuk, 2 pekan yang lalu. Siapa dia? Seorang qadhi, seorang hakim di Mesir. Tokoh kerajaan di Mesir. Bagaimana pakaian beliau? Mewah atau kusut? Mewah. Mewah pakaian beliau. Makanan beliau enak. Kemudian kita katakan beliau nggak zuhud? Salah kita. Beliau seorang ulama besar dari madhab Syafi'i. Seorang ulama yang zuhud, tapi pakaiannya mewah. Makanya Imam Ats-Tsauri mengatakan, bukan zuhud dengan makanan yang tidak enak atau dengan pakaian yang lusuh. Jangan mentang-mentang mau zuhud, istri sudah setrikakan kita pakaian, sudah halus, Masya Allah. Ya, kemudian dilusuhkan, dilusut-lusutkan dengan alasan saya mau zuhud. Sandal yang sudah dicuci sama istri, sudah ditaruh di tempat sandal, dikasih lumpur dengan alasan saya mau zuhud. Ini bukan zuhud, ini namanya pencitraan. Mungkin dia mau jadi kepala daerah. Salah, nggak benar itu. Itu bukan zuhud namanya. Jadi kalau Anda punya pakaian yang bagus, kenapa nggak pakai pakaian yang bagus? Kalau punya sepeda, punya motor, punya mobil, kenapa nggak dipakai? Kebetulan mobilnya bagus, mahal, pakai aja. Itu tidak menghilangkan sifat apa? Zuhud. Zuhud itu panjang angan-angan, itu zuhud. Melampaui kemampuannya. Itu nggak apa-apa ya. Melampaui kemampuan itu nggak zuhud namanya. Panjang angan-angan ya, itu nggak zuhud. Itu namanya nggak zuhud. Panjang angan-angannya, melampaui kemampuan. Cuma bisanya naik motor, dia mau beli mobil, akhirnya pinjam uang dan seterusnya, dia nggak mampu bayar. Itu nggak zuhud namanya. Kalau dia punya motor dan dia bisa beli, dia pakai motor, bisa zuhud. Tapi syaratnya apa tadi? Syaratnya apa tadi? Pandang dunia itu kecil. Dunia ji. Bagus bikin materi dauro itu ya. Nah, dunia ji. Status lagi, Masya Allah. Subhanallah. Itu definisi Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sekarang kita lihat lagi definisi Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, seorang imam. Ini imam ini sebenarnya kalau mereka mau bikin madhab mereka bisa. Kenapa ulama dulu nggak bikin madhab semua? Sekarang nggak bingung. Kita 4 madhab saya sudah kebingungan kita. Mana yang benar ini? Bingung kita. Semua merasa benar, nggak ada yang salah. Seperti perempuan ya. Perempuan kan nggak ada salahnya. Benar terus ya. Tapi nggak semuanya begitu ya. Kecuali yang begitu. Ya. Sufyan Ibnu Uyainah perhatikan ya. Az-zuhdu fid dunya as-sabru wartiqabul maut. Zuhud itu artinya, kata beliau, zuhud terhadap dunia, sabar dan waspada dengan kematian. Itu zuhud. Jadi nggak ada kaitannya dengan pakaian bagus, pakaian nggak bagus, nggak ada. Rumah jelek, rumah bagus, nggak ada kaitannya dengan itu zuhud itu. Jadi jangan membayangkan zuhud itu berarti harus miskin. Punya kekayaan tapi miskin. Nggak seperti itu. Zuhud itu sabar. Sabar dia, dengan kondisinya dia sabar. Sabar maksudnya, sabar juga dia berusaha. Bukan sabar kemudian tidak ada usaha. Itu namanya pesimis. Itu namanya pesimis. Dan Nabi nggak senang orang pesimis. Nabi suka orang optimis. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Ikhris alama yang fa'uk wala ta'jiz." Bersungguh-sungguhlah engkau melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan jangan pesimis. Dilarang kita pesimis. Kalau misalnya kita miskin, berusaha untuk jadi kaya. Dan itu tidak mengurangi dan tidak menghilangkan sifat zuhud pada kita. Tapi tadi syaratnya diperhatikan. Tidak memandang dunia lebih besar daripada akhirat. Itu. Ya, sehingga bukan dunia yang dia kejar, tapi dia mengejar akhirat.
Dia cari dunia untuk bisa bersedekah, untuk bisa beramal, untuk bisa beribadah. Nah, kemudian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Laisa zuhdu fid dunya bitahrimil halal." Masya Allah, ini mirip-mirip semua. Bukanlah zuhud terhadap dunia itu mengharamkan yang halal. Bukan. Gak mau naik mobil kan? Gak mau naik pesawat. Kenapa? Zuhud. Jadi ke Jawa naik apa? Jalan kaki. Nah, Jawa jalan kaki. Ini gak zuhud namanya. Ya, laisa zuhdu fid dunya bitahrimil halal. Bukan zuhud terhadap dunia itu dengan mengharamkan yang halal. Kalau dia halal, walaupun dia mewah, gak ada masalah Anda pakai. Yang penting tadi nggak pamer, nggak ria, kan? Memandang dunia itu biasa. Wala idha'atil mal. Tidak juga menghambur-hamburkan harta. Ini juga jelas. Tidak mengharamkan yang halal, tidak menghamburkan harta. Artinya kalau harta itu terpakai dan memang dia butuh dan dia bisa beli dan ringan dia beli, kenapa tidak dia beli? Ya kan? Ada orang yang perabotnya bagus gitu. Tapi memang dia bisa beli dan dia santai beli. Jangan kemudian mengatakan lebih baik disedekahkan. Loh, dia sudah sedekah kok. Ada uang untuk sedekah, ada untuk beli perabot gitu kan. Kemudian dia beli perabot yang bagus. Jangan bilang lebih bagus disedekahkan. Dia sudah sedekah. Nah, kita yang bicara kita nggak sedekah. Aneh kan? Pinter ngeritik nggak ada solusi. Gitu. Jadi zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Bukan juga menghambur-hambur uang. Nah, inilah namanya mubadzir. Orang punya uang banyak, iya betul Anda punya uang banyak. Tapi Anda membeli sesuatu yang Anda tidak perlu. Mubadzir, menghambur-hambur uang. Itu atul mal. Dan itu dibenci oleh Allah dalam hadis yang lain. 3 perkara yang Allah benci. Salah satunya adalah idha'atul mal. Menghambur-hamburkan harta. Allah nggak suka. Walakin antakuna bima fi yadillah. Awthaku minka bima fi yadika. Akan tetapi, zuhud itu dengan cara engkau lebih percaya apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang di tangan kamu. Saya ulang ya. Zuhud itu, engkau lebih percaya dengan apa yang ada di sisi Allah atau di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Paham ya? Misalnya gini, kita bisnis. Kemudian kita ada modal nih, 100 juta. Tiba-tiba itu uang 100 juta kita ketipu orang. Hilanglah uang 100 juta. Kemudian kita jadi pesimis. Berarti kita menganggap yang ada di tangan kita lebih kita percaya daripada apa yang ada di sisi Allah. Harusnya dalam kondisi kita jatuh, kita bangun, bangkit, cari modal lagi. Zuhud itu bikin enak loh ya, bikin bener. Zuhud itu bikin orang nggak stres. Ya, zuhud itu bikin orang nggak stres. Zuhud juga bukan apa yang saya sebutkan tadi dengan pencitraan, bukan. Zuhud itu bukan orang nampak miskin gitu, enggak. Tapi ingat itu tadi masalahnya. Kemudian kata Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, kata beliau, Az-zuhdu faragul qalbi minad dunya la faragul yad. Ini mirip-mirip. Zuhud itu artinya mengosongkan hati dari perkara-perkara dunia dan bukan mengosongkan tangan. Kira-kira bisa paham nggak ini? Sama dengan yang tadi semua. Mengosongkan hati dari perkara dunia, bukan mengosongkan tangan. Artinya, zuhud itu kita tidak punya apa-apa. Misalnya kita punya rumah. Kemudian kita mau zuhud. Udah, nggak usah. Rumah itu kasih aja orang. Kita biar tinggal di kolong jembatan. Kan kita zuhud. Bukan begitu zuhud. Tapi zuhud itu Anda berada di dalam rumah yang bagus. Tapi Anda melihat rumah itu ya dunia. Akan hilang. Dan dia biasa-biasa saja, yang Anda cari adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sudah ya? Jadi jangan salah paham nih. Ustadz enak ya naik mobil gini. Misalnya ada ustadz yang kaya dan seterusnya. Oh, ustadz nggak zuhud. Ustadz sana saja si fulan. Kenapa? Itu lebih zuhud. Coba sandalnya sandal jepit, masya Allah. Ya, baru sandal jepitnya udah putus diikat lagi. Itu zuhud itu. Itu ustadz sana enggak itu. Dia naik mobil. Dia ada pengawalnya, dia ini, dia nggak zuhud. Berarti kita salah menilai zuhud. Walaupun bisa jadi, yang pakai sandal jepit tadi memang ustadznya zuhud. Ya, yang pakai mobil nggak zuhud, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga kebalikannya. Karena zuhud itu adalah amalan hati. Bukan amalan yang kelihatan. Makanya, tadi,
Imam As-Sikhtiyani mencoba menyembunyikan zuhudnya karena dia amalan hati, bukan sesuatu yang terlihat. Dan kalau Anda bisa zuhud dengan model seperti itu, luar biasa sih. Sangat luar biasa. Zuhud tapi tidak gentara. Baik. Nah, kemudian sebagian ulama salaf mengatakan az-zuhdu huwa insirafu ar-raghbah anisyai' ila ma huwa khairun minhu wa huwa tarku rahatid dunya talaban li rahatil akhirah wa ay yakhluwa qalbuka mimma khalat minhu yadak. Zuhud itu kata mereka, kata sebagian ulama salaf, memalingkan harapan dari sesuatu. Memalingkan harapan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih bagus. Berarti kita memalingkan harapan kita terhadap dunia. Kita nggak berharap dengan dunia. Dunia yang ada kita ambil, apa yang nggak ada kita cari, tapi kita nggak terlalu berharap. Karena itu pasti akan kita tinggalkan. Jangan terlalu berharap. Ya, kemudian dipalingkan kemana? Dipalingkan kepada sesuatu yang lebih baik, yaitu akhirat. Kemudian meninggalkan santai-santai di dunia, supaya nanti di akhirat bisa santai. Sekarang nggak bisa santai di dunia. Siapa yang santai di dunia? Orang kaya? Enggak, orang kaya juga nggak santai di dunia. Bahkan yang paling banyak stres mereka. Kenapa? Yang dipikir banyak. Kita kan Masya Allah. Mau taklim bisa, gitu kan? Mau jalan bisa, mau olahraga bisa, mau makan sama teman-teman bisa, mau jalan-jalan sama keluarga bisa. Orang kaya belum tentu bisa. Apalagi yang sibuk pekerjaan, Masya Allah. Ya kan? Itu yang nikmat. Pas kerja, kerja. Pas istirahat, istirahat. Tapi kalau kita orang kaya, nggak bisa. Kita istirahat pun kerja, mikir. Aduh, gimana uang itu sudah, gimana saya sudah transfer. Kira-kira sudah sampai enggak? Nanti hilang atau enggak? Itu yang tadi kemarin minta uang sama saya, bisa dipercaya enggak? Pusing dia, pusing. Belum lagi dia pikirkan mobilnya, itu sudah diservis atau belum? Yang ini, aduh, pusing sekali. Ya, itu alasan saya nggak mau jadi orang kaya. Tapi kalau ada yang kasih nggak apa-apa lah. Iya kan? Pusing kita. Jadi sekarang, ya itu tadi, sebagaimana saya sering sampaikan, nikmati apa yang ada. Nah, jadi zuhud itu meninggalkan kesenangan dunia, istirahat santai-santai di dunia, untuk istirahat nanti di akhirat. Jadi orang yang sekarang di dunia mau santai-santai, di akhirat dia nggak bisa santai. Di dunia dia nggak boleh santai. Dia harus ngejar. Apa yang harus dia kejar? Sesuatu yang buat dia nanti di akhirat santai. Gimana caranya? Jangan masuk neraka. Kalau Anda masuk neraka, Anda nggak bisa santai. Kapan bisa santai? Kalau udah masuk surga. Kan gitu kata Imam Ahmad ketika ditanya ya. Mata roha, dia tanya sama anaknya. Kapan istirahat? Dia bilang Imam Ahmad, nanti kalau kaki kita sudah melangkah di surga, baru istirahat. Mau nggak seperti itu? Kalau mau, jangan istirahat di dunia. Jangan santai-santai di dunia. Ibadah, sholat, ngaji, belajar, dan seterusnya. Beramal. Tapi tetap kerja. Kerja juga untuk ibadah. Masya Allah. Ya, kemudian disebutkan di sini. Dan hatimu kosong dari apa yang tidak didapatkan oleh kedua tanganmu. Maksudnya, apa yang kita tidak dapat, kita nggak terlalu berharap. Biasa. Kalau hilang, hilang. Bisa nggak begitu? Kita baru uang 100 ribu, mikirnya luar biasa, Masya Allah. Uangnya ada 5 juta, 10 juta. Uang 100 ribu hilang, waduh. Masya Allah. Pusing sampai pusing. Masuk rumah sakit. Gara-gara apa? Gara-gara uang 100 ribu. Uangnya 5 juta, 10 juta ada dia pegang. Bisa nggak gitu? Pekerjaan hilang, udah cari lagi. Kan gitu santai. Rumah hilang terbakar, bikin lagi. Itulah dunia begitu. Itu membuat kita tenang, Insya Allah. Istri hilang. Ya dicarilah. Nggak ada rasa cintanya. Istri hilang dibiarkan. Cari lagi. Wah. Istri hilang. Cari lagi. Enak kali kau. Carilah kalau hilang ya. Nah kalau nggak dapat. Baru. Ya. Cari lagi. Misalnya istri mau cerai. Nggak mau kan. Kalau dia mau cerai. Rayu dulu. Bujuk dulu. Jangan mau cerai. Istri bilang. Bang saya mau cerai nih. Itu yang saya tunggu. Wah, itu luar biasa kalau gini ya. Jangan. Rayu dulu. Bujuk dulu. Gimana supaya nggak cerai. Nah itu. Ya, kesimpulannya, kalau ada dunia hilang, santai. Bisa nggak? Yang nggak santai ketika akhirat kita hilang. Pas mau sholat sunnah, aduh nggak jadi lagi sholat sunnah. Baru kita mikir, aduh kenapa nggak jadi lagi sholat sunnah. Pokoknya besok nggak boleh, saya harus sholat sunnah. Sudah niat nih dalam hati, saya mau tiap hari ngaji walaupun 1 halaman atau walaupun 2 baris, 3 baris. Pas besoknya nggak ngaji, baru kita memikir, aduh kenapa bisa begitu, besok nggak boleh kecolongan lagi. Itu baru
seorang muslim. Kalau dunia, dunia ji. Iya kan? Orang Makassar lagi, Masya Allah. Ya, dunia akan hilang atau akan meninggalkan kita. Baik, yang terakhir ucapan Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Dia mengatakan, Az-zuhdu tarku ma yashghulu anillah. Zuhud artinya meninggalkan sesuatu yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Jadi dia cari dunia, tapi ketika ada dunia dia lihat, yang dia cari tadi, kemudian dunia tadi bisa melalaikan dia dari Allah, maka dia rela untuk meninggalkannya. Itu namanya zuhud. Ada dunia, situ susah, Masya Allah. Misalnya gajinya cuma 5 juta 1 bulan. Ya kan? Dan mau sholat setengah mati. Tiba-tiba ada yang datang perusahaannya, saya gaji 10 juta 1 bulan, kamu bisa sholat. Pindah. Itu zuhud. Bukan uangnya kita kejar. Apanya? Kemudahan ibadahnya yang kita kejar. Walaupun gajinya lebih tinggi. Alhamdulillah. Tapi apakah itu menghilangkan zuhud? Hah? Enggak. Yang penting tadi syaratnya. Saya nggak ngejar uangnya kok. Saya cuma ngejar bagaimana saya bisa sholat dengan bagus. Kebetulannya gajinya lebih tinggi, makanya saya pindah. Misalnya gitu. Paham ya? Itulah zuhud. Nah, makanya di sini saya kasih judul satu. Zuhud tapi kaya. Bisa atau tidak? Bisa. Dan Imam Ahmad yang mengatakannya. Kata beliau, rahimahullah. Zuhud itu, kata beliau nih, saya langsung terjemahkan aja. Zuhud itu tidak terlalu gembira jika dunia mendatanginya. Biasa. Gembira, ya biasa. Nggak seperti kalau misalnya dia bisa sholat, dia bisa menikah, karena menikah juga ibadah ya. Nggak seperti itu kegembiraannya. Gembiranya biasa. Jadi zuhud itu tidak terlalu gembira ketika dunia mendatanginya dan tidak terlalu sedih ketika dunia meninggalkannya. Dapat harta, biasa. Harta pergi, biasa. Dapat pujian, biasa. Dapat celaan, biasa. Maka kemudian Imam Ahmad ditanya oleh seseorang. Ya. Katanya, jika ada orang punya 100 dinar. Tahu dinar? Uang apa? Uang emas. Bukan 100, 1000 dinar. Wah, luar biasa. Kaya. Kalau ada orang punya 1000 dinar uang emas, apakah orang itu bisa disebut sebagai orang yang zuhud? Ini Imam Ahmad ditanya nih. Orang kaya dia, tapi bisakah dia disebut orang zuhud? Gambaran kita selama ini apa? Zuhud itu miskin. Zuhud selalu identik dengan kemiskinan. Itu keliru. Kata Imam Ahmad, na'am. Ala syaritot. Atau ala syaritoh. Alla yafroha idha zadat. Wala yahzana idha naqasad. Itu syaratnya. Kata beliau. Iya, orang kaya tadi yang punya 1000 dinar, dia bisa dikatakan zuhud dengan syarat. Dia tidak terlalu gembira ketika dunianya bertambah dan tidak terlalu sedih ketika dunianya hilang. Sekali lagi, dunia ji. Ya, itu sebenarnya kalimat menghibur juga itu. Kalau misalnya kita kehilangan dunia, langsung tulis dunia ji. Selesai. Nggak sedih kita. Tapi kalau kita pikirkan terus sedih. Ya, melamar nggak diterima, bilang dunia ji, selesai. Kalau nggak begitu, kita sedih, mikirin terus, anaknya orang lagi dipikirkan, ya, bukan mahramnya lagi, nggak usah dipikirkan, dunia akan kita tinggal, harta hilang, dunia ji, selesai, gitu kan? Bertambah hartanya, dipuji orang, jangan terlalu naik leher kita bilang dunia ji. Salah orang memuji kita karena dunia. Ya kan? Dunia ji. Akan kita tinggal nanti. Nah, ingat ya, saya tidak menyuruh Anda jadi miskin semua, karena itu bukan juga ciri zuhud. Ciri zuhud adalah tidak bergantung kepada dunia, tapi dia bergantung kepada apa yang ada di sisi Allah. Nah itu. Nah kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka orang-orang kafir itu memilih kehidupan duniawi, lebih mementingkan kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Nah itu.
Kenapa mereka mementingkan kehidupan dunia yang tidak punya nilai sama sekali? Tidak ada nilainya kehidupan dunia ini. Ya, kehidupan dunia ini bisa di-up, bisa naik nilainya ketika apa? Dipoles dengan akhirat. Baru bisa di-up, bisa naik. Kalau enggak bisa. Dia nggak bisa. Dunia itu nilainya di bawah, sangat di bawah. Makanya disebut dunia. Dunia artinya sesuatu yang paling di bawah, paling rendah. Tidak ada di bawahnya dunia. Itu paling rendah. Tapi bisa di-up, bisa diangkat, bisa ditinggikan. Dengan apa? Dengan ilmu agama, dengan akhirat. Ya, dengan akhirat. Nah, kita masuk. Apa kalau begitu hakikat zuhud? Apa hakikat zuhud? Zuhud itu bukan miskin. Simpulan ya udah ya. Zuhud itu bukan miskin. Zuhud itu bukan meninggalkan perkara dunia. Jangan salah paham. Sehingga orang kadang nggak mau ngaji. Kenapa nggak ngaji sana? Aduh, orang-orangnya nggak mau dunia. Ya kan? Salah. Ya kan? Akhirnya orang-orang pesimis, jadi pesimis. Tunjukkan bahwa dengan dakwah juga kita bisa makmur gitu, bisa kaya. Dengan dakwah juga kita bisa membantu orang. Dengan dakwah kita bisa begini dan begitu. Jangan tunjukkan bahwa dengan dakwah malah kita sengsara. Jangan. Kecuali kalau memang tidak bisa. Kalau misalnya kita sudah berusaha yang halal dan kita tetap sengsara misalnya di bawah garis kemiskinan, ya udah terima dan kita sabar karena kita zuhud, tidak terlalu ngejar dunia. Tapi ketika peluang itu ada untuk mendapatkan dunia dan kita bisa berbagi kepada orang lain, kenapa tidak? Dan itu tidak menghilangkan apa? Zuhud. Sekali lagi, zuhud bukan miskin, bukan pula meninggalkan perkara dunia. Tapi zuhud adalah tidak menjadikan harta ada di dalam hati. Tidak menjadikan harta ada di dalam hati. Walaupun harta itu ada di tangan kita. Paham? Yang membuat kita susah, kalau harta itu sudah masuk ke dalam hati. Itu susah. Harta itu di dompet, bukan di hati. Jadikan harta itu tetap di tangan kita. Tapi jangan taruh di hati. Jangan agungkan harta di dalam hati. Karena harta itu dunia. Tapi pegang harta itu. Kalau memang kita bisa memegangnya. Ya. Dan ini menepis anggapan sebagian orang yang melihat kaya. Orang yang kaya itu nggak bisa zuhud. Atau zuhud itu selalu diidentikan dengan kemiskinan. Sebagaimana kita lihat ucapan Imam Ahmad bahwa orang yang memiliki 100 dinar masih bisa dikatakan sebagai orang yang zuhud dengan syarat hartanya tidak berpengaruh di dalam hatinya. Biasa-biasa saja. Dan ini yang dimiliki oleh para sahabat dulu. Utsman ibnu Affan, berapa harta yang dia sedekahkan. Tapi sekarang dia masih punya amal jariah dari hartanya. Utsman bin Affan punya rekening. Sudah meninggal loh ini, punya rekening. Dan rekening kita nggak ada apa-apanya. Dibanding dengan rekeningnya siapa? Utsman bin Affan. Dia punya hotel di Madinah. Dia punya hotel di Madinah, Utsman bin Affan. Dia punya kebun korma, yang kormanya dikelola sama Departemen Pertanian negara Saudi. Padahal orangnya sudah nggak ada. Utsman bin Affan itu kaya. Kemudian siapa lagi yang kaya? Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia sedekahkan hartanya. Siapa lagi yang habis hartanya untuk dakwah? Istrinya Rasulullah. Siapa? Khadijah. Habis hartanya untuk dakwah. Makanya Nabi nggak pernah lupa sama Khadijah. Dia sudah meninggal tetap diingat oleh Rasulullah. Ya, mau bilang Nabi nggak punya cinta sejati karena istrinya banyak. Miskin kita. Cinta sejati itu bukan karena istrinya satu. Cinta sejati itu adalah di mana seorang suami bisa mengantarkan istri-istrinya masuk ke dalam surga. Mau 1, mau 2, mau 4, bukan urusan kita. Urusan yang 4 lah. Karena kita cuma punya 1 ya. Itu namanya cinta sejati. Bagaimana seorang suami menuntun istrinya masuk surga. Itu cinta sejati namanya. Masalah 2, 3, 4 itu bukan itu. Bukan masalah itu. Makanya jangan salah. Nabi punya cinta sejati enggak? Punya. Istrinya berapa? Ya banyak. Semua dicinta oleh Nabi dan semua Nabi menuntun mereka
masuk ke dalam surga. Itulah sebenarnya cinta yang sebenarnya. Khadijah, Masya Allah, hartanya habis untuk dakwah. Itu zuhud. Khadijah kaya, hartanya habis untuk dakwah. Ya kan? Tapi Nabi tetap bekerja, menunjukkan Nabi masih butuh harta. Dia tetap bekerja. Tapi karena Nabi sibuk dengan dakwah, maka apa yang dia dapatkan, ya segitu dia dapatkan. Untuk menunjukkan bahwasanya, ya bukan dunia yang dikejar oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan itu yang dia kejar. Kalau dia mau, dia bisa dapatkan semuanya. Tapi beliau tidak mau. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita meraih zuhud? Zuhud itu adalah perkara atau perangai akhlak Islam yang bisa kita latih. Sekarang kita nggak zuhud, tapi bisa kita latih. Itu saja sebenarnya intinya. Bagaimana dunia itu tidak terlalu berpengaruh di dalam hati kita. Ya, tidak semua orang mampu untuk punya sifat zuhud ini. Tapi itu bisa dilatih. Karena zuhud butuh apa tadi? Kesabaran. Untuk menjadikan dunia kecil di dalam hati kita, butuh kesabaran. Lihat orang naik mobil lalu lalang di depan kita. Lihat orang makan enak di depan kita. Kita makan apa adanya. Itu berat di hati, itu berat. Lihat orang enak-enakan, kita susah-susahan. Kita ngangkat kayu, orang Masya Allah duduk-duduk misalnya dapat uang dia. Kita ngangkat kayu belum tentu dapat uang. Itu berat. Ya, tapi karena kita melihat itu dunia sebagai sesuatu yang kecil, maka itu tidak berpengaruh ke dalam hati kita. Kita tetap menjadi orang yang bersyukur dengan kondisi apapun kita. Ungdur ila ma huwa asfala minkum wa la tangdur ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang lebih di bawah daripada kamu dalam masalah dunia. Jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Karena itu lebih membuat kalian bisa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Nah, sekarang bagaimana melatih supaya kita diberikan oleh Allah sifat zuhud ini? Yang pertama adalah kita lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan apa yang kita miliki, apa yang ada di tangan kita. Apalagi apa yang ada di tangan orang lain. Kita kadang lebih percaya dengan orang lain. Mau cari modal, yang dicari pertama orang lain. Bukan Allah dulu yang dicari. Ya Allah mudahkan aku supaya aku dapat modal gitu. Yang dicari orang lain dulu. Di mana cari pinjaman ini? Allah dulu diingat. Karena yang utama adalah Allah. Ya, nah sifat ini melihat bahwa apa yang ada di tangannya itu akan hilang dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Ini akan menumbuhkan keyakinan yang kuat, keyakinan yang benar kepada Allah bahwa Dialah yang menjamin rizki untuk hamba-hambanya. Allah yang menjamin semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi termasuk manusia kecuali rezekinya ada di tangan Allah. Ada di sisi Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah mengetahui di mana dia tinggal dan Allah mengetahui di mana tempat penyimpanannya. Kullu fi kitabim mubin. Semuanya ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Supaya kita zuhud. Ya, selalu bergantung kepada Allah, lihat apa yang ada di tangan kita enggak bernilai. Kemudian yang kedua, jika ada musibah menimpa seorang hamba, ya, dengan hilangnya harta, hilangnya anak, hilangnya rumah dan lain sebagainya, maka berharaplah dari yang hilang itu pahala dari Allah. Anggaplah itu hilang sudah, kita cari lagi. Maka ini bisa membuat kita apa? Zuhud. Ya, kita akan menjadi zuhud. Nah, kemudian kata para ulama salaf bahwa zuhud itu, ini sudah selesai udah ya. Bagaimana cara mencapai zuhud? Ada dua tadi. Sekarang kita pindah materi. Bagaimana para ulama kita itu bisa zuhud. Karena mereka melihat zuhud itu adalah istirahat. Kata mereka, zuhud terhadap dunia akan membuat hati dan badan kita beristirahat. Jadi sekarang yang capek, lelah pikiran, ya, yang capek badan dan lain sebagainya, Anda ingin istirahat, miliki sifat zuhud. Miliki sifat zuhud. Kalau Anda ingin istirahat. Dan tidak akan terkumpul di dalam hati kita dua cinta. Ya, dengan apa? Dengan kondisi yang sama. Apa? 50-50 ya. 50%, 50%. Enggak ada cinta seperti itu. Enggak ada cinta seperti itu. Ya. Cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia enggak mungkin bisa ketemu di dalam hati kita. Kita dituntut memilih salah satunya. Apakah cinta kepada Allah atau cinta kepada dunia? Kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah akan lebih kita prioritaskan daripada dunia.
dan itu membuat kita istirahat. Dan itulah namanya zuhud. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Mad dunia?" Apa itu dunia? Ketika dia ditanya, "Apa itu dunia?" Maka beliau menjawab, ini saya mau jawab pendek atau saya jawab panjang? Kata yang bertanya, "Wahai Ali, jawab pendek lah. Jangan panjang-panjang jawabnya." Ya. Maka Ali mengatakan, "Halaluha hisabun wa haramuha adzabun." Itu dunia. Halalnya itu ada hisab dan haramnya ada azab. Itu dunia. Kalau Anda mengejar dunia, dapat Anda yang halal, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, ada hisabnya. Tapi kalau Anda dapat yang haram, azab menunggu di hari kiamat nanti. Itulah dunia. Ya. Jika kita beramal dengan amalan yang halal, ada pertanggungjawaban. Namun jika kita melakukan sesuatu yang haram, akan ada azab pada hari kiamat nanti. Maka sudah masuk isya. Saya tutup dengan apa yang bisa kita dapatkan kalau kita memiliki sifat zuhud. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam As-Sikhtiyani tentang zuhud tadi. Ya. Yang pertama, disingkat saja, yang pertama, motivasi untuk bertemu dengan Allah. Kalau Anda nggak punya zuhud, nggak akan punya ini. Karena hatinya tergantung dengan dunia. Kalau kita meramaikan dunia, kita akan sulit untuk ke akhirat, untuk pindah ke akhirat. Karena logikanya gini, orang tidak akan mungkin berpindah dari tempat yang ramai ke tempat yang sepi. Dia akan berpindah dari tempat sepi ke tempat yang ramai. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita meramaikan dunia, maka kita sulit berpindah ke akhirat. Akan berat kita meninggal. Mungkin gak mau meninggal dia, gak mau mati dia. Mau hidup terus selamanya. Ya kan? Tapi kalau akhirat yang kita ramaikan, dunia kita jadikan sunyi, maka akan mudah kita pindah ke akhirat. Karena akhirat itu ramai. Itu yang harusnya kita terus bayangkan akhirat. Maka dengan zuhud, termotivasi seorang untuk bertemu dengan Allah. Kemudian yang kedua, dengan zuhud, ya, maka seorang tidak akan tergantung dengan dunia, dan dia tidak akan merendahkan dirinya kepada dunia. Kalau zuhud, enak. Jadi orang kaya pun segan sama dia. Ini orang santai-santai aja sama saya. Padahal saya ini lebih kaya dari dia. Nah, karena kita zuhud, santai. Ya, kau mau tinggalkan saya nggak ada masalah. Kau mau dekat sama saya nggak ada masalah. Tapi bukan berarti kita sengaja supaya kita ditinggalkan orang. Kita biasa aja, baik sama orang. Siapapun dia. Orang miskin, orang kaya, kita baik. Dia mau berteman sama kita, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Dunia. Dia tidak akan merendahkan diri terhadap dunia. Ya kan? Kemudian yang ketiga, dengan zuhud akan menjaga seorang muslim dari fitnah kepemimpinan dan fitnah kedudukan. Fitnah itu, kedudukan, kepemimpinan itu fitnah. Kalau dia zuhud, dia nggak butuh. Ngapain semua repot-repot untuk jadi pemimpin, harus keluarkan ini, keluarkan itu, akhirnya nanti nggak jadi pemimpin juga. Saya stres juga, pikirkan uang yang saya sudah buang sudah terlalu banyak, dia nggak tertarik dengan itu. Ya jadi rakyat biasa. Jadi kita bersyukur ada pemimpin, alhamdulillah, ada yang memimpin kita, karena memang harus ada pemimpin. Tapi kita jadi rakyat, alhamdulillah, kita nggak terbebani dengan beban mereka. Ya kan? Nah, kemudian yang keempat, dengan zuhud akan menjaga seorang muslim dari perbuatan riya. Karena kalau riya itu menunjukkan dia mau dunia. Ya kan? Pamer. Dan akan menghalangi dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tidak zuhud. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan zuhud akan melindungi seorang muslim dari fitnah wanita. Dari fitnah wanita. Kenapa seorang muslim mudah terkena fitnah wanita? Karena tidak zuhud. Ketika lihat wanita cantik dan dia tertarik dan tidak mungkin dia bisa bersamanya, bilang saja dunia ji. Selesai. Kalau nggak begitu, tertarik, terbayang-bayang terus, terbawa dalam mimpi, bahkan dalam sholat. Ya kan? Karena fitnah wanita, Masya Allah. Nabi sebutkan, ma taraktu syai'an adarru ala rijal minan nisa. Ma taraktu fitnatan adarru ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan, kata Nabi, setelah aku nanti. Untuk laki-laki, kecuali fitnah wanita. Itu paling besar sudah. Kenapa orang terbawa fitnah wanita? Salah satu sebabnya,
Tidak zuhud. Tidak mau dia mengatakan dalam hatinya, dunia ji. Kalau itu yang dia katakan, selesai, aman, sudah. Rumah terbakar, dunia ji. Setelah itu dia bersihkan, dia bereskan, membangun lagi dari awal. Begitu caranya. Ada dunia yang hilang, sebut seperti itu. Maka insya Allah, perasaan kita akan tenang, dan itulah zuhud. Itulah zuhud. Ketika kita menjadi orang yang kaya, orang yang mampu, kemudian muncul kebanggaan dalam diri kita, yang kemudian meremehkan orang lain, menyombongkan diri, katakan dalam dirimu, dunia ji. Sehingga kita tidak jadi menyombongkan diri. Artinya untuk apa saya menyombongkan dunia, sedangkan dunia tidak punya nilai? Rugi menyombongkan sesuatu yang tidak ada nilainya. Paham sudah? Ya, insya Allah, mudah-mudahan semua bisa. Perlu latihan, perlu kesabaran. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini bisa membuat kita semakin bersabar dengan kondisi kita. Kemudian tidak melihat seorang yang punya dunia itu sebagai seorang yang lebih mulia daripada orang yang tidak punya dunia. Tapi kita melihat siapa yang paling dekat dengan Allah, maka dia orang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga insya Allah ya. Tetap bekerja, tetap optimis kerja. Ketika kehilangan dunia, maka lihatlah dunia itu sesuatu yang tidak ada nilainya. Tapi ingat, ketika akhirat yang hilang, lihatlah itu sesuatu yang sangat besar yang hilang dari kita. Insya Allah ya. Barakallahu fikum. Kita adzan isya dulu, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.